Jalur lintas Sumatera selalu punya cerita. Ada yang tentang rombongan pemudik, ada yang tentang truk-truk pengangkut barang, dan ada yang jadi bisik-bisik di warung kopi. Di antara semua itu, yang paling bergaung adalah rumah makan Padang Sari Alam. Terletak di tikungan yang menganga seperti mulut raksasa. Warung itu seperti oase bagi sopir-sopir yang menumpuk di jalan panjang. Lampu kuning, piring-piring berkilau, tumpukan rendang yang berderet rapi di etalase kaca. Bayu pertama kali tahu Sari Alam karena kisah seorang sopir tua yang singgah di meja kerja bengkel. Warung itu rezekinya subur, kata sang sopir sambil menyeruput kopi pahit. Dagingnya enak sampai orang rela pulang 2 hari lebih lambat. Ucapan itu diulang lagi dan lagi hingga Bayu yang waktu itu baru pindah ke jalur itu sebagai penjaga rest area mulai memperhatikan. Warung itu memang selalu penuh. Setiap malam, lampu-lampunya seperti mercusuar untuk para perut yang lapar. Tapi di balik piring-piring yang bersih dan sambal hijau yang menggoda, ada bisik-bisik yang tak pernah hilang. Sopir-sopir yang menginap di area itu menghindari ruas jalan tertentu setelah makan malam. Mereka bilang ada yang hilang, bukan barang kecil orang. Biasanya yang sering lewat sendiri, sopir-sopir muda, ujar satu pengemudi. Malam sambil menatap kosong. Malam ini makan di sana, bulan depan sudah tak ada lagi. Bayu awalnya menganggap itu hanya mitos yang lahir dari terlalu banyak perjalanan malam. Tetapi ketika adik sepupunya, Heru, datang dari kampung untuk bekerja sebagai sopir truk, Bayu jadi was-was. Heru pulang setelah 2 minggu mengantar barang. Wajahnya pucat, gerak-geriknya pelan, dan ia menolak menceritakan apa yang terjadi malam terakhirnya makan di Sari Alam. Apa yang terjadi, Her? Tanya Bayu suatu sore ketika mereka duduk di depan bengkel sambil membetulkan lampu motor. Heru menelan ludah, menyapu pandang ke jalan yang mulai redup. Ada yang aneh di dapurnya. Bau rempah yang kuat. Terus ada bunyi-bunyi. Aku cepat selesai, bayar, dan langsung pergi. Tapi sampai sekarang, aku tidak bisa lupa rasanya. Rasa, kata itu yang membuat Bayu penasaran. Karena rasa adalah janji yang membujuk orang pulang lagi. Rasa yang baik bisa membuat pelanggan datang berulang. Rasa yang luar biasa sering dibarengi rahasia. Malamnya Bayu memutuskan untuk melihat Sari Alam dengan mata sendiri. Dia berpura-pura mencari makan, padahal niatnya sederhana, mengintip. Warung itu lebih ramai dari perkiraannya. Meja-meja kayu penuh, suara piring berbenturan, gelak tawa sesekali menembus suara radio yang memutar lagu lama. Di antara semua itu, seorang wanita muda berdiri di pintu pelayan sambil mengangguk pada orang-orang yang masuk. Di balik etalase kaca, rendang-rendang mengilap seperti batu tar. Baunya menggulung, membuat perut Bayu mendesah. Meski hatinya berdenyut aneh, dia duduk di sudut, memesan sepiring nasi dan sepotong rendang. Dagingnya empuk, bumbu meresap. Rasanya memang luar biasa. Ada hangat di lidah, ada keseimbangan antara pedas dan rempah. Ada sesuatu yang membuat indera Bayu bilang, ini bukan rendang biasa. Meski begitu, ada sedikit rasa asing, seperti aftertaste yang tak bisa diletakkan namanya. Ia ingat perkataan Heru. Setelah makan, Bayu menunggu saat yang tepat. Ia melihat pelayan membawa nampan-nampan dari dapur ke meja-meja. Di belakang warung, ada sebuah pintu kayu yang sedikit terbuka. Dari sela-sela cahaya, ia menangkap bayangan orang-orang bergerak cepat, suara panci, dan sesuatu yang seperti suara bisik sebuah suara yang tidak terdengar, seperti percakapan biasa. Dari dalam, tercium bau yang lebih berat dari bumbu, bau amis yang disamarkan rempah. Bayu menempelkan telinga di pintu itu. Sekilas, terdengar suara orang-orang menyanyikan sesuatu.
sebuah nyanyian kecil yang lambat. Kata-katanya terdengar seperti ucapan syukur atau mungkin doa. Di antara suara itu ada suara seorang tua suara, pemimpin yang menggetar. Campuran siap. Campuran pertama harus sempurna. Kata campuran pertama menghentakkan jantung Bayu. Hatinya menjerit, tetapi mulutnya kering. Ia mendorong pintu sedikit lebih lebar dan berhasil mengintip. Apa yang dilihatnya tak seperti yang ia harapkan dan lebih mengerikan dari yang pernah didengarnya. Dapur itu seperti kuil kuno. Di pojok ada meja kayu besar yang dipenuhi bumbu lada, kelapa bakar, rempah-rempah yang harum. Di tengah, seorang pria paruh baya berdiri. Wajahnya bersih, rambutnya disisir rapi, namun matanya dingin seperti batu. Di sekelilingnya ada beberapa orang lagi yang wajahnya tertutup selendang. Mereka sibuk, namun ada ritual dalam tiap gerakan mereka. Memotong, membumbui, menyanyikan kalimat-kalimat pendek yang lebih mirip mantra daripada resep. Bayu menelan ludah. Di ujung meja ada kain putih bernoda. Di atasnya dia tidak ingin melihat, tetapi matanya tak mau berpaling. Ada sebuah benda yang dibungkus. Seorang pemuda membuka kain itu perlahan. Bayu menendok, menyesali rasa ingin tahunya, tetapi matanya menyentuh sesuatu yang tak bisa diubah lagi. Potongan daging yang tidak tampak, seperti daging dari hewan yang biasa dihidangkan. Ia tidak tahan melihat Lamaya mundur, tersandung, dan sebuah panci jatuh membuat suara keras. Semua kepala menoleh. Bayu hampir lari, tapi kakinya terasa berat. Tangan pria paruh baya itu menangkap lengannya dengan cepat. Ia dibawa ke dalam, ditempatkan di kursi tua. Lampu di dapur menerangi wajah-wajah yang sebelumnya tak ia perhatikan. Wajah pelanggan tetap mungkin, atau orang-orang yang hidupnya terkait dengan warung ini. Mereka menatap Bayu seperti penonton, menantikan klimaks sebuah pertunjukan. "Kenapa kau mengintip, nak?" tanya pria itu dengan suara tenang, seperti tuan rumah yang menerima tamu. Di matanya ada bara yang membuat Bayu merasa dirinya kecil. Bayu menelan kembali. Suaranya gemetar. "Maaf, Pak. Aku cuma penasaran. Rasa? Kita semua penasaran pada rasa," potong pria itu. Ia menyingkap kain di meja dan menaruh sesuatu di hadapan Bayu. Sepiring kecil isinya rendang, masih hangat. "Coba sekali lagi." Rasa pertama menentukan umur warung. Bayu menatap piring itu. Ia merasakan sesuatu yang merayap di kulitnya, nafsu untuk menolak, tapi juga dorongan aneh untuk menelan. Ia ingat Heru yang pucat. Ia ingat cerita sopir-sopir yang hilang. Ia ingat bisik-bisik di bengkel. Jantungnya berdetak kencang. "Apa yang terjadi di sini, Pak?" Suaranya hampir tak terdengar. Pria itu tersenyum tipis. Rumah makan adalah perjanjian. Rupa-rupa perjanjian dibuat agar warung tetap disayang pengunjung. Kadang perjanjian itu butuh pengorbanan. Tapi jangan takut yang pergi. Mereka pergi dengan damai. Mereka memberi rasa agar semua orang yang makan di sini dapat rezeki. Bayu merasakan hawa dingin merayap ke tulang punggung. Kata-kata itu seperti es kental yang menutup mulutnya. Di luar, suara jalan terus berdengung. Di dalam, bumbu menggelegak seperti detak jam yang menahan waktu. Orang-orang di dapur mulai menyanyikan kembali lagu pendek itu. Lagu yang kini bergema di kepala Bayu seperti sesuatu yang menempel. Bayu berpikir tentang Heru, tentang sopir-sopir yang hilang. Ia pikir tentang bagaimana mudahnya orang mempercayai sesuatu karena mereka haus akan rezeki. Dia juga berpikir tentang dirinya sendiri. Selama ini ia melihat dunia hanya dari bengkel, menerima begitu saja. Kini ia sadar bahwa ada hal-hal yang lebih gelap menunggu di balik meja makan hangat. Sebelum Bayu bisa bergerak, pintu masuk terbuka. Seorang wanita tua melangkah masuk. Wajahnya tak asing wajah yang sering dilihat Bayu saat ia lewat.
pemilik warung yang melemparkan senyum ramah ke pelanggan. Malam itu senyumnya tipis, namun matanya kosong. Ia meletakkan sebuah bungkusan kecil di meja. Bungkusan yang berisi kertis-kertis kecil nama-nama, tanggal sebuah jadwal. Setiap bulan, satu nama, kata wanita tua itu kepada pria parubaya. Campuran pertama harus dari yang rela atau yang dipilih. Kata itu membuat darah Bayu mendidih. Ia mencoba menkari-kari alasan, bukti, sesuatu yang bisa ia pegang. Tapi yang ada di depannya hanya piring rendang dan senyum pemilik warung yang tak pernah pudar. Malam itu, Bayu pulang tidak dengan perut kenyang, melainkan dengan kepala penuh pertanyaan dan perasaan bersalah karena telah melihat. Ia berjanji dalam hati, esok ia akan mencari Heru, menanyakan lagi, dan jika perlu, membuka semua rahasia yang disembunyikan di balik daging rendang itu. Namun sebelum ia sampai rumah, sebuah suara di telinganya seperti bisik angin. Campuran pertama harus sempurna. Bayu menoleh ke jalan. Di kegelapan, lampu-lampu sari alam berkedip seperti mata yang menutup. Di dalam ada ritual yang berjalan dan rasa yang dijaga dengan harga yang tak mudah ditanggung. Di ruang kecil kosnya, Bayu menatap dinding putih, mencoba menenangkannya. Tetapi di pikirannya ada gambar yang tak mau hilang. Meja besar, kain putih bernoda, dan wajah-wajah yang tenang seolah ritual itu bukan kekejaman, melainkan pekerjaan sehari-hari. Ia tahu satu hal pasti, Sari Alam bukan sekadar rumah makan. Di ujung jalan itu ada perjanjian lama yang memberi rasa pada piring-piring, dan setiap rasa punya harganya sendiri. Dan Bayu, tanpa sadar, sudah menempatkan dirinya satu langkah lebih dekat ke perjanjian itu. Pagi di jalur lintas Sumatera biasanya dimulai dengan suara truk yang meraung, aroma solar, dan debu yang berterbangan. Namun pagi itu, bagi Bayu, dunia terasa terlalu sunyi. Ia duduk di depan bengkel, sambil memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Sejak malam sebelumnya, pikirannya seperti dikejar sesuatu bayangan kain putih, suara mantra dapur, dan terutama kata-kata wanita tua itu setiap bulan. Satu nama. Bayu memandangi jalanan, berharap Heru lewat, berharap ada sesuatu yang membuat semua yang ia lihat semalam sekadar mimpi buruk. Tapi ia tahu itu tidak mimpi. Ia bisa merasakan rasa rendang itu masih tertinggal samar di lidahnya, seperti noda yang tak bisa hilang. Bayu memutuskan satu hal. Ia harus bicara dengan Heru. Rumah kos Heru berada tidak jauh. Sebuah kamar kecil dengan jendela yang menghadap ke kebun singkong. Ketika Bayu mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Heru, panggilnya. Suara langkah pelan terdengar dari dalam. Pintu terbuka sedikit dan wajah Heru muncul. Tapi itu bukan wajah Heru yang ia kenal. Kulitnya pucat, matanya cekung, dan di bawahnya ada lingkaran hitam pekat, seolah ia tidak tidur berhari-hari. Bang Bayu, suaranya serak. Kau sakit? Tanya Bayu. Heru menggeleng pelan. Aku masih bisa. Bayu masuk. Kamar itu berantakan. Baju berserakan, gelas air setengah penuh, dan di pojok meja ada kortis-kartis yang diremas lalu dibuang. Heru duduk, tetapi tubuhnya gemetar halus bukan karena dingin, melainkan ketakutan yang menempel ke tulang. Apa yang kau lihat di dapur Sari Alam waktu itu? Tanya Bayu. Langsung pada inti. Heru memejamkan mata. Nafasnya tercekat. Aku bukan cuma lihat, aku dengar. Mereka sebut nama-nama. Mereka pilih orang, Bang. Nama? Bayu mencondongkan tubuh. Heru mengangguk pelan. Setiap bulan, satu sopir yang biasa mampir. Mereka sudah tahu siapa yang lelah,
yang jauh dari keluarga, yang tidak ada yang akan bertanya kalau hilang. Bayu merasakan tengkuknya meremang. Aku dengar nama itu waktu aku makan malam. Mereka menyebut. Heru berhenti. Tangannya menggenggam kuat lututnya. Kuku hampir menembus kulit. Bayu mendorong perlahan. Nama siapa? Heru melihat Bayu dengan mata kosong. Nama aku. Bayu tersentak. Udara serasa membeku. Waktu aku dengar itu, aku langsung lari. Aku tinggalkan truk. Aku sembunyi di ladang tebu sampai pagi. Tapi mulai saat itu, aku selalu merasa ada orang yang mengikutiku. Aku dengar langkah di belakang. Aku lihat bayangan di ujung gang waktu pulang. Seolah mereka belum selesai sama aku. Bayu merasa bulu kuduknya naik satu persatu. Tiba-tiba, suara langkah terdengar di luar pintu. Heru langsung terdiam. Bayu menegakkan tubuh. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan teratur. Bayu berdiri dan mendekati pintu perlahan, namun Heru mencengkeram lengannya dengan kuat. Jangan buka. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih berat, seperti nukel yang sengaja ditekan lama. Bayu menahan napas. Heru menatap pintu seperti menatap kematian. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, langkah itu menjauh. Bayu mengintip dari celah jendela. Ia melihat seorang wanita berjalan perlahan meninggalkan halaman kos. Wanita tua dari warung yang semalam membawa bungkusan jadwal. Bayu merasa perutnya mual. Siang itu, Bayu pergi ke terminal, tempat banyak sopir biasa berkumpul. Ia mencari informasi bukan tentang rasa rendang, tapi tentang orang yang hilang di sebuah warung kopi. Ia bertemu dengan seorang sopir tua bernama Salman Orang yang dulu pernah memuji warung Sari Alam. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar saat menyulut rokok. Kenapa kau tanya soal Sari Alam? Tanya Salman tanpa menatap Bayu. Karena aku rasa ada yang salah di sana, jawab Bayu pelan. Salman meremas gagang kursi. Kau harus berhenti sekarang sebelum kau ikut masuk daftar. Bayu maju sedikit. Tolong, aku butuh tahu. Sopir tua itu menghela napas panjang. Lalu ia berkata, pelan, seperti mengubur setiap kata. Dulu, sebelum warung itu sebesar sekarang, suami wanita tua itu sering sakit-sakitan. Dagangannya sepi. Orang-orang bilang ia pernah pergi ke Bukit Keramat 3 malam. Setelah pulang, semuanya berubah. Rumah makannya ramai? Tanya Bayu. Lebih dari ramai, kata Salman. Tiba-tiba orang bilang rendangnya paling enak dilintas. Tapi setelah itu orang-orang mulai hilang. Sopir, kuli angkut, pekerja tambang, pedagang keliling. Mereka yang tidak punya siapa-siapa. Tidak ada yang curiga. Bayu mengerutkan kening. Salman menatap Bayu dengan mata merah, seolah menyimpan banyak malam tanpa tidur. Semua orang curiga. Tapi semua orang tetap makan karena rasa itu seperti candu. Bayu terdiam. Ada satu hal lagi, lanjut Salman sambil memijit pelipisnya. Orang-orang yang pernah terpilih tapi berhasil kabur, mereka tidak pernah kembali normal. Mereka seperti kehilangan sesuatu. Jiwa mereka seperti tertinggal di dapur itu. Bayu langsung teringat wajah Heru. Heru tidak melarikan diri dari warung itu tanpa luka. Bukan luka di tubuh, tetapi luka yang tidak terlihat. Luka yang menempel seperti bayangan. Malam turun cepat, seperti tirai yang dijatuhkan. Bayu pulang ke kamar kosnya sendiri. Jalanan gelap, hanya lampu gudang yang berkedip. Di kejauhan, ia melihat siluet seseorang berdiri di tikungan diam, menatapnya. Bayu mempercepat langkah. Siluet itu tetap diam. Saat ia sampai di depan pintu, ia merasakan sesuatu di kesadarannya. Sebuah suara halus, hampir seperti mantra, mengalir di kepalanya.
Campuran pertama harus sempurna. Bayu berhenti. Jantungnya berdegup cepat. Itu bukan suara dari luar. Itu suara yang ia bawa pulang dari dapur itu. Ia sadar sesuatu ketika ia memakan rendang itu semalam. Walau hanya sekali, ia sudah menjadi bagian dari perjanjian. Baunya masih ada di hidungnya. Rasanya masih menempel di lidahnya. Dan ritual itu kini mengikuti langkahnya. Bayu memegang kepalanya. Ia menutup mata. Dalam gelap kelopak matanya, ia melihat meja besar itu lagi. Kain putih bernoda itu dan piring rendang yang diletakkan khusus di depannya. Bukan untuk disantap, tapi sebagai syarat masuk. Dan ketika ia membuka mata, di seberang jalan, warung sari, alam lampunya sedang menyala, seolah memanggilnya pulang. Malam itu, jalanan terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Bayu berdiri di depan jendela kamarnya, menatap lampu rumah makan Sari Alam dari kejauhan. Lampu-lampunya tidak berkedip seperti biasanya malam ini. Cahayanya stabil, terang, seolah warung itu sedang menunggu seseorang. Dan Bayu tahu orang itu adalah dirinya. Keringat dingin merembes di pelipisnya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan dapur itu kembali. Meja besar dengan noda gelap, rendang yang aromanya terlalu kuat untuk dianggap wajar, dan tatapan pria paruh baya yang dingin seperti batu nisan. Campuran pertama harus sempurna. Kata itu berputar-putar di kepalanya seperti suara yang tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Bayu menggenggam kepalanya. Ia harus bicara dengan seseorang. Tengen Heru. Tidak. Heru sedang berjuang dengan ketakutannya sendiri. Tengen polisi. Siapa yang akan percaya? Ada rumah makan yang mencampur manusia dalam rendang. Orang akan menertawakan atau lebih buruk, menganggapnya gila. Bayu menarik nafas panjang. Ia hanya punya satu pilihan: mencari tahu kebenaran dari sumbernya. Malam semakin larut ketika Bayu tiba di tikungan tempat warung itu berdiri. Lampu kuningnya menyala lembut, seperti rumah yang menyambut keluarga pulang. Tetapi malam ini, warung itu tidak ramai seperti biasanya. Tidak ada sopir yang tertawa, tidak ada suara piring, tidak ada pelayan mondar-mandir. Warung itu terbuka, tapi sepi, seolah sedang menunggu tamu spesial. Bayu menelan ludah, lalu melangkah masuk. Bau rendang langsung menyergap hidungnya, tapi bukannya membuat lapar. Aroma itu kini terasa seperti sesuatu yang mengikat, menjerat, memaksa. Di dalam hanya ada satu orang, pria parubaya yang semalam ia lihat di dapur. Ia duduk sendiri di meja panjang, menatap Bayu dengan senyum samar. "Kau kembali," katanya. Seakan sudah tahu, Bayu ingin bicara tegas, tapi suaranya keluar pelan, lemah. "Aku ingin tahu kebenarannya." Pria itu mengangguk pelan. "Bagus, pengetahuan adalah langkah pertama dari penerimaan." "Apa maksudnya campuran pertama?" tanya Bayu, menahan getaran suaranya. Pria itu berdiri, berjalan ke arah etalase rendang, lalu menepuk kaca bening itu dengan lembut. Rendang adalah warisan, rasa adalah identitas, dan untuk menjaga identitas itu harus ada pengorbanan. Ia menoleh. "Dulu, saat kami masih miskin, warung ini hampir tutup, sampai seseorang menawarkan jalan, sebuah perjanjian. Jika kami ingin rasa yang tidak akan pernah dilupakan, kami harus memberikan sesuatu sebagai gantinya." Bayu, sesuatu itu. Pria itu terdiam sejenak, senyumnya tidak berubah. Rendang terbaik, terbuat dari daging terbaik, dan tidak ada daging yang lebih penuh cerita, lebih penuh perjalanan, lebih penuh hidup, selain manusia yang berkelana jauh dari rumahnya. Bayu merasa perutnya seperti ditinju dari dalam. Sopir-sopir truk, mereka menjual hidup di jalan.
Mereka menanggung rindu kepada keluarga. Mereka membawa beban dunia di pundak, dan daging mereka dijadikan rasa. Bayu mundur satu langkah. Pria itu melanjutkan. Suaranya tetap tenang. Setiap bulan, satu orang, satu saja, itu cukup untuk menjaga rasa. Tapi bulan ini ia menatap Bayu dalam-dalam. Campuran pertama harus dari seseorang yang telah makan rendang itu, agar ikatan rasa menjadi sempurna. Dunia Bayu seperti pecah di telinganya. Ia sudah makan, walau satu gigitan. Itu syaratnya. Pria itu berkata lembut, "Kau sekarang bagian dari kami. Kau masuk dalam rasa itu." Bayu memaksa dirinya bicara. "Aku tidak akan ikut. Aku tidak akan menyerah begitu saja." Pria itu tidak marah, tidak mengancam. Ia malah tersenyum hangat. "Kami tahu, itulah kenapa kami tidak memaksamu datang malam ini." Bayu terdiam, karena kau akan datang sendiri. Karena takut, tapi karena sesuatu akan hilang jika ia pergi. Bayu menggigit bibirnya hingga terasa darah. Dan saat ia mundur untuk pergi, pintu belakang warung terbuka. Wanita tua itu muncul, membawa buku jadwal lagi. Ia membukanya perlahan. Halaman itu berisi nama-nama sopir yang hilang, nama yang dicoret, nama yang ditulis baru, dan di halaman paling bawah tertulis jelas dengan tinta merah, "Heru." Bayu merasakan dunia runtuh di kakinya. Wanita tua itu tersenyum lembut, seolah membacakan doa. "Jika kau tidak datang untuk kami, maka kami akan datang untuk dia." Bayu tangannya gemetar, nafasnya sebagian hilang. Pilihan itu menamparnya jelas, menyerahkan diri, atau Heru akan menjadi korban bulan ini. Warung itu hening, hanya terdengar suara panci dari dapur belakang. Lalu pria paruh baya itu berkata pelan, "Campuran pertama harus sempurna." Bayu tidak menjawab. Ia hanya berjalan keluar tanpa menoleh, tanpa bicara. Namun ia tahu ia tidak lagi sedang meninggalkan warung itu. Ia sedang berjalan menuju sesuatu yang jauh lebih gelap, dan rasa rendang itu masih menempel di lidahnya. Bayu berjalan pulang malam itu tanpa benar-benar sadar bagaimana kakinya melangkah. Suara kendaraan malam terdengar jauh, seperti gema yang tenggelam dalam kabut. Semua yang ia lihat, dengar, dan rasakan terasa berat, seolah udara menekan dadanya dari dalam. Heru, nama itu terpatri di kepalanya, seperti paku berkarat. Jika ia tidak melakukan sesuatu, Heru akan menjadi campuran bulan ini. Bukan lagi rumor, bukan cerita tepi jalan, bukan bisik-bisik sopir. Nyata. Tidak. Bayu bergumam sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia tak ingin menjadi bagian dari perjanjian itu. Ia tidak ingin menyerahkan Heru, tapi ia juga tahu, jika ia pergi terlalu jauh, jika ia mencoba kabur, mereka akan mencari Heru dulu. Dan Bayu tahu, Heru tidak punya kekuatan untuk bertahan. Saat Bayu sampai di kos Heru, pintu kamarnya setengah terbuka, lampu masih menyala. Heru duduk membelakangi pintu, menatap kosong dinding kamarnya. Ia tampak seperti orang yang menunggu sesuatu datang menjemput. "Heru." Bayu memanggil pelan. Heru tidak bergerak. Bayu mendekot. Saat ia menyentuh bahu Heru, tubuh itu dingin, kaku, bukan mati, tapi seperti hilang dari dirinya sendiri, seolah ia sudah setengah pergi. "Heru, dengar aku." Bayu menendok, mencoba menatap matanya. "Aku janji, aku gak bakal biarin mereka ambil kamu. Aku janji." Perlahan, mata Heru bergerak. "Aku capek bang." Suaranya lemah, seperti helaan napas terakhir sebelum menyerah. "Aku mimpin suara itu tiap malam. Suara yang bilang,
Aku harus pergi dengan rela. Air mata Bayu hampir jatuh. Itu bukan pilihan. Itu bukan keinginanmu. Itu mereka yang memaksa. Heru menggenggam lengan Bayu. Kuku-kukunya menancap dalam. Kalau kita lawan mereka, kita mati. Kalau kita kabur, kita tetap mati. Kita udah dicap, Bang. Bayu menarik tangannya perlahan, menatap Heru dalam-dalam. Kalau begitu, kita harus cari tahu cara melepas cap itu. Heru menatap Bayu dengan mata yang hampir padam. Kalau ada, aku Aisyah. Bayu tidak tidur malam itu. Ia duduk di depan kos dengan rokok yang sudah habis setengah bungkus. Otaknya bekerja keras, mencari jawaban. Jika ada ritual untuk memulai perjanjian, pasti ada ritual untuk mengakhiri perjanjian. Setiap perjanjian punya syarat. Setiap syarat bisa dipatahkan. Bayu tahu satu orang yang mungkin tahu sejarah asli warung itu. Pak Salman, sopir tua yang dulu memberi peringatan. Ia mencarinya ke terminal. Tidak ada. K Warung Kopi. Tidak ada. Ke bengkel truk tua, tempat sopir biasa berkumpul. Tidak ada. Sampai akhirnya, ia menemukan seseorang yang duduk sendiri di kursi plastik dekat pom bensin. Tubuhnya membungkuk, wajahnya gelap. Pak Salman. Namun kali ini, ia bukan orang yang sama. Matanya merah, seperti habis menangis terlalu lama. Tangannya gemetar, kulitnya pucat, seperti kertas Bayu mendekot. Pak, aku butuh bantuan. Salman menoleh perlahan. Tatapannya kosong. Bantuan? Ia tertawa pelan. Kau terlambat, nak. Tidak ada yang bisa dibantu. Bayu menggenggam bahunya. Tolong. Heru sudah masuk daftar. Aku harus tahu bagaimana menghentikan ritual itu. Tangan Salman berhenti gemetar. Wajahnya menegang. Ia menunduk. Lalu pelan, ia berkata, pengganti. Pautadium. Apa maksudnya? Salman menatapnya. Mata tuanya penuh rasa putus. Untuk membatalkan nama yang sudah ditulis, harus ada nama lain yang menggantikan. Bayu tiba-tiba sulit bernafas. Salman melanjutkan, setiap kata seperti pisau. Jika Heru ingin lepas, seseorang lain harus menggantikan tempatnya. Seseorang yang sudah makan rendang itu. Seseorang yang tahu rahasianya. Bayu merasa dunia runtuh. Tubuhnya seperti tidak bertulang. Rasanya seperti ia baru saja jatuh ke dasar. Sumur tanpa dasar. Heru bisa bebas, tapi hanya jika dia, Bayu, menggantikannya. Salman menutup mata. Itulah perjanjiannya dari awal. Rasa itu bukan sekadar daging. It's wicked. Saat kau makan rendang itu, kau memberi mereka pintu masuk. Bayu tidak menjawab. Tidak menangis, tidak marah. Ia hanya diam, kosong karena ia tahu warung itu tidak pernah memilih korbannya secara acak. Warung itu memilih yang akan kembali, yang punya orang untuk dilindungi, yang punya sesuatu untuk dikorbankan, yang punya rasa. Bayu berdiri perlahan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Bukan karena ia ingin, tapi karena tidak ada pilihan lain. Malam itu, Bayu kembali ke sari alam. Udara jalanan dingin, langkahnya berat, tapi ia tidak ragu. Lampu warung menyala lembut, hangat seperti pelukan. Pria parubaya itu sudah menunggu di meja tengah. Tanpa kata-kata, tanpa senyum, wanita tua itu berdiri di belakangnya, membawa buku jadwal. Bayu mendekat, buku dibuka. Nama Heru berada di paling atas. Daftar bulan ini. Bayu mengambil pulpen dari meja. Tangan wanita tua itu berhenti di udara. Bayu menulis sesuatu di bawah nama itu. Satu nama. Sederhana. Jelas. Bayu. Ia meletakkan pulpen kembali dan berkata pelan, aku penggantinya. Warung itu hening. Tidak ada sorak, tidak ada
ancaman. Tidak ada ritual yang dimulai. Hanya satu hal, senyuman, senyuman puas, senyuman penerimaan, senyuman yang mengatakan rasa bulan ini sudah ditentukan. Malam itu hujan turun deras, menghantam atap seng rumah makan Padang itu, seperti pukulan berulang-ulang. Suasananya pekat, mencekam, dan gelap seolah langit sendiri ingin menyembunyikan apa yang akan terjadi. Alif berdiri di balik tirai dapur. Napasnya terengah, tangannya gemetar, tapi matanya kini tidak lagi memantulkan ketakutan semata. Ada sesuatu yang berubah, bukan keberanian, bukan pula tekad, lebih tepatnya kepasrahan yang mulai menumbuhkan kegilaan kecil dalam hatinya. Nenek Mar dengan senyum tipis yang membuat wajahnya tampak seperti topeng kematian, meletakkan sebuah parang panjang di atas talenan yang basah oleh air daging. Waktunya olah sampai, ujarnya lirih. Suaranya serak namun jelas. Ritual pertama di bawah jagaan tangan kau. Alif menelan ludah. Tapi aku belum pernah. Nenek Mar menatapnya tajam. Mata yang seolah tahu semua rahasia dunia. Bawah tanah tempat pesugihan ini tumbuh. Semua orang di sini dulu belum pernah. Sampai akhirnya pernah dalam ruangan belakang yang tidak pernah dibuka untuk pelanggan. Di sana berdiri seseorang yang diikat kaki dan tangannya. Mulutnya disumpal kain, matanya memerah oleh ketakutan. Dia adalah supir truk yang sore tadi sempat bercanda, memuji rendang buatan rumah. Makan itu tanpa tahu bahwa memuji rasa di sini seperti mengetuk pintu neraka untuk dirinya sendiri. Sosok itu berusaha menggeliat, menggeram, memohon lewat tatapan, tapi tak ada satupun yang tersisa untuk dirinya, kecuali waktu yang menunggu ditegakkan menjadi ritual. Hujan menggila di luar, di dalam sini hanya terdengar dug, dag, dag, detak jantung Alif. Nenek Mar mendekatinya dari belakang, berbisik, "Kalau kau tidak lakukan ini, roh yang menjaga rezeki kita akan mengambil nyawamu. Kau sudah terlibat. Tidak ada jalan keluar untuk orang yang sudah melihat kebenaran dapur ini." Alif memejamkan mata. Bayangan ayahnya muncul. Ayah yang dulu membuka warung kecil sederhana di kampung, yang setiap hari bekerja keras tanpa pesugihan, tanpa menukar nyawa orang. Tapi ayahnya mati miskin. Keluarga terlilit utang. Rumah diambil bank, dan ibu sakit sampai meninggal karena tidak mampu membeli obat. Kenyataan itu menghantam lagi. Kalau kami dulu tidak ikut ritual ini, lanjut Nenek Mar pelan, mungkin kita semua sudah terkubur bersama nasib buruk itu. Alif mendekot supir itu menggeliat semakin keras. Tubuhnya bergetar hebat. Alif mengangkat parang, tapi tangannya berhenti di udara. Tidak. Ada suara kecil di dalam dirinya, berteriak, memohon, menangis bagian dirinya yang masih manusia. Namun, pada saat itu, seseorang masuk. Bang Surya. Wajahnya tegang, langkahnya cepat. Tangan kanannya memegang tas kain hitam, dan dari dalam tas itu tercium bau logam dan getah darah. Terlambat. "Live," katanya pendek. "Roh penunggu sudah datang." Dari atap, dari celah-celah kayu yang basah, terdengar lirikan bisikan, seperti suara yang tidak sepenuhnya manusia. "Lanjutkan. Rendang tidak boleh berhenti." Lampu berkelip. Alif hampir menjatuhkan parang karena tubuhnya bergetar hebat. Tapi tiba-tiba sesuatu mengambil alih dirinya. Mata Alif berkaca-kaca, dadanya sesak. Parang itu kini terasa ringan, seperti sudah menjadi perpanjangan tangannya. Ia melihat wajah si supir itu, lalu dalam sekejap, Cerika. Parang itu menebas. Darah menyembur ke lantai. Suara teriakan tertahan menggema. Tangan Alif ikut berlumuran darah. "Bagus," suara Nenek Mar
hampir seperti desahan puas. "Si, kau sudah menjadi bagian dari rumah ini." Tubuh Alif jatuh terduduk. Napasnya tidak teratur. Pandangannya kosong. Dia tidak menangis, tidak menjerit, tidak marah. Hanya hening. Di sudut dapur, dari bayangan yang tidak tersentuh cahaya, terdengar derap langkah pelan. Sesuatu yang melihat, tetapi tidak tampak. Sesuatu yang sudah lama menerima persembahan dari tempat ini. Rumah makan Padang itu tidak hanya memakan nyawa manusia di luar sana. Kini ia mulai memakan jiwa Alif. Dan di luar, hujan tetap turun, seolah dunia tidak peduli bahwa satu manusia telah hilang. Dan hanya orang-orang yang pernah makan rendang di rumah makan itu yang tahu bahwa rasa gurihnya tidak bisa ditemukan di tempat lain karena dagingnya berasal dari manusia. 3 hari setelah ritual itu, rumah makan Padang tersebut tetap ramai seperti biasa. Sopir-sopir truk masih datang, orang-orang dari desa sekitar masih antre. Dan aroma rendang tetap memikat siapa saja yang lewat di jalur lintas itu, seolah tidak ada yang berubah. Namun, bagi Alif, dunia sudah tidak sama lagi. Setiap kali ia memegang pisau dapur, tangannya gemetar tanpa kendali. Setiap tetes kuah yang mendidih membuatnya teringat wajah supir yang ia korbankan mata itu. Mata yang memohon kehidupan. Dan setiap malam, ia terbangun dengan mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, ia berdiri di dalam dapur yang gelap. Cahaya lampu pijar kuning berpendar redup. Di atas meja, ada sebuah kuali besar berisi rendang yang mendidih pelan. Tapi daging di dalamnya bukan daging sapi, bukan pula daging kambing. Daging itu masih memiliki wajah manusia. Kulitnya mengelupas pelan, matanya mengambang di permukaan kuah, seolah menatap langsung ke arahnya. Suara lirih terdengar. "Kenapa aku?" Suara itu bukan datang dari manapun. Suara itu datang dari dalam kepalanya sendiri. Alif selalu terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Dan setiap kali ia bangun, ia merasa ada seseorang berdiri di sudut kamarnya. Sesuatu yang tidak ia lihat jelas, tapi ia tahu keberadaannya. Sesuatu yang sedang menunggu. Sesuatu yang lapar. Pagi itu, 2 mobil polisi berhenti di depan rumah makan. Orang-orang di dalam ruang makan langsung memperhatikan. Suasana mendadak tegang, tapi tetap tenang seolah semua sudah terbiasa menyembunyikan sesuatu. 2 polisi masuk. Salah satunya bertubuh tinggi, berwajah keras, bernama Pak Arman. Yang satu lagi lebih muda, berkacamata, bernama Raka. Mereka duduk dan memesan kopi dulu. Bukan makanan, isyarat mereka datang bukan untuk makan. Nenek Mar keluar dengan senyum ramah yang manis, senyum yang seperti selimut hangat, tapi di bawahnya tersimpan jerat. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa kami bantu?" Pak Arman menatap sekeliling. Matanya tajam, seperti sedang menilai setiap sudut ruangan. Ada laporan sopir truk yang hilang. Terakhir, terlihat makan di sini. Semua orang di dapur terdiam termisek. Olive Raka menyambung lembut. "Mungkin ibu ingat seseorang, sopir truk berjaket merah, bertubuh gemuk, datang malam hari 3 hari lalu." Nenek Mar tertawa kecil. "Oh, banyak sopir mampir di sini. Rumah makan kami kan di jalur lintas. Tak mungkin kami ingat satu-satu, Nak." Jawabannya terdengar sempurna, seolah ia sudah mengulangnya berkali-kali. Pak Arman meletakkan secarik foto di meja. Foto wajah sopir itu, wajah orang yang Alif lihat sebelum memenggalnya. Darah Alif langsung berhenti mengalir. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Namun, wajah Nenek Mar tidak berubah sedikit pun. "Tidak kenal," jawabnya singkat. Polisi saling bertukar pandang.
Mereka tahu ada sesuatu yang janggal, tapi mereka belum punya alasan untuk menuduh. Sore menjelang malam, ketika rumah makan mulai sepi, Alif duduk sendirian di dapur. Kepalanya berat, napasnya pendek-pendek. Ia merasa dilihat. Lalu tiba-tiba lampu dapur berkelip-kelip. Krek, seperti ada sesuatu menggaruk plafon dari atas. Alif perlahan mengangkat kepalanya. Dari celah kayu itu, darah menetes. Setetes, 2 tetes, 3 tetes, mengenai lengannya, mengenai mejanya, mengenai talenan. Lalu suara itu datang. Bukan suara manusia, bukan suara hewan, tapi suara lapar. Aku ingin daging. Alif mundur. Tubuhnya bergetar. Siapa? Siapa? Kau. Suara itu mendesah, panjang dan basah. Aku penjaga rezeki Rama ini. Dan perlahan dari celah itu, sebuah tangan turun. Kulitnya mengelupas, tulangnya terlihat, jarinya panjang seperti kuku yang terus tumbuh tanpa henti. Alif tidak bisa bergerak. Tangan itu menunjuk ke arah pintu belakang. Waktunya ritual berikutnya. Alif memejamkan mata. Dia merasa pahit di tenggorokan. Tidak, aku tidak mau lagi. Aku tidak mau. Tapi bayangan itu tertawa. Bukan tawa manusia. Bukan tawa yang seharusnya wujud apapun di dunia ini miliki. Sekarang kau sudah mencicipi darah pertama, maka kau akan selalu haus sampai akhir hidupmu. Alif menutup telinganya, tapi suara itu masuk langsung ke jiwanya. Dan di luar dapur, Pak Arman dan Raka kembali, tapi kali ini mereka tidak datang untuk bertanya. Mereka datang untuk memeriksa, dan rumah makan Padang itu tidak akan menyukai kedatangan mereka. Malam itu turun dengan gelap yang berbeda. Angin yang biasanya membawa bau padang rumput dari pinggir jalan, kini membawa hawa dingin menusuk tulang. Lampu-lampu jalan berkelip, seperti akan padam kapan saja. Rumah makan Padang itu masih berdiri kokoh. Tampak biasa saja dari luar, tapi malam ini sesuatu akan berakhir. Pak Arman dan Raka datang kembali tanpa banyak bicara. Mereka tidak mengenakan seragam lengkap, hanya jaket gelap dan wajah serius yang tidak menyisakan keraguan sedikit pun. Nenek Mar yang sedang menata uang hasil penjualan makan malam memandang mereka dengan tatapan poker face. Tenang, namun berhati-hati. Masih soal supir truk itu? Tanyanya lembut, seolah menanyakan cuaca. Pak Arman tidak menjawab. Ia langsung berjalan melewati pintu dapur. Bang Surya yang sedang memotong daging berusaha menghadang. Tunggu, Pak, dapur bukan untuk umum. Tangan Pak Arman menepisnya keras. Pisau di tangan Bang Surya hampir jatuh. Kami punya surat penggeledahan, ucap Raka tegas sambil mengeluarkan dokumen dari tas. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi topeng. Dapur itu sunyi, terlalu sunyi. Aroma rempah tidak begitu kuat malam itu, hanya bau logam lembab, seperti basi, seperti darah. Pak Arman mulai membuka lemari-lemari persediaan. Raka memeriksa kulkas-kulkas beku. Bang Surya berdiri menegang, kedua tangannya mengepal, rahangnya kaku. Nenek Mar masih diam, seolah ia tidak takut, seolah semua ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Alif berdiri di sudut dapur, wajahnya pucat, napasnya pendek. Ia tidak sanggup menatap siapapun. Raka membuka satu kulkas ukuran besar, dan di sanalah semuanya terungkap. Tubuh manusia tidak lengkap, dibelah rapi, dipisahkan berdasarkan bagian daging seperti daging sapi, potongan lengan, potongan dada. Semua tersimpan rapi dalam plastik bening. Dilabeli tanggal 15. Raka memucat, tangannya terlepas dari pintu kulkas.
Pak Arman langsung menarik pistolnya. Semua diam. Angkat tangan. Bang Surya bergerak cepat. Terlalu cepat. Ia meraih parang di sampingnya dan melompat ke arah Pak Arman. Suara logam beradu. Rock'n'Roll. Dapur pecah dalam kekacauan. Namun sebelum pertarungan banner-banner memuncak, lampu tiba-tiba padam. Semua gelap. Semua suara teredam. Lalu, tap, tap, tap. Ada sesuatu turun dari plafon. Alif tahu suara itu. Suara yang ia dengar setiap malam sejak ritual. Suara penjaga pesugihan. Dari kegelapan, bau busuk daging membusuk memenuhi udara. Kemudian, sosok itu muncul. Bukan manusia, bukan hewan. Tubuhnya kurus seperti kayu kering, kulitnya koyak di sana-sini. Seolah seseorang pernah mencoba mengupasnya hidup-hidup. Matanya berlubang hitam. Namun, seakan melihat semua orang di ruangan itu. Dan wajahnya tidak punya kulit. Hanya otot merah terbuka, berdenyut-denyut. Raka tersungkur ketakutan. Pak Arman terdiam. Keberanian yang ia miliki selama bertahan-tahan bertugas hancur dalam satu kedipan. Sosok itu berbicara. Dan suara itu bukan suara mulut. Suara itu berbicara di dalam kepala setiap orang. Ritual terputus. Darah harus dibayar. Sosok itu meraih Bang Surya. Hanya satu sentuhan. Dan tubuh Surya membusuk dalam hitungan detik. Kulitnya meleleh bagai lilin terbakar. Tulangnya runtuh ke lantai dalam genangan cairan hitam pekat. Raka berteriak. Pak Arman mundur sambil mengokang pistol, tapi dia tahu menembak tidak ada gunanya. Nenek Mar berlutut, tangannya terangkat tinggi, seolah sedang memuja. Ambil aku, asal rumah ini tetap selamat. Tawa sosok itu terdengar panjang, menyeramkan, seperti kulit yang sobek pelan-pelan. Kau sudah tua. Sosok itu mengabaikannya. Ia melihat ke arah lain, ke arah seseorang yang sudah terikat paling dalam. Paling hanker, paling dekat, ke arah Alif. Tubuh Alif bergetar. Tidak, jangan aku. Aku hanya... Kau mencicipi darah pertama. Alif menutup telinga. Matanya basah. Nafasnya kacau. Wajah supir itu muncul di dalam pikirannya. Dan pada akhirnya, Alif tertawa. Bukan tawa bahagia, bukan tawa gila. Tawa seseorang yang tahu dia sudah tidak punya jalan pulang. Ia melangkah maju dengan suara pelan. Ia berbisik, "Aku tahu, ini memang untuk aku." Raka menjerit. Alif, hentikan, tapi sudah terlambat. Sosok itu menyentuh dada Alif, dan dalam sekejap, tubuh Alif langsung hancur menjadi abu hitam yang bertebaran ke udara seperti debu. Suasana berubah hening. Rumah makan itu runtuh dalam kesunyian yang memekakkan. Sosok itu perlahan memudar kembali ke kegelapan plafon. Ritual ditutup tidak dengan kelanjutan, tapi dengan penghabisan. Seminggu kemudian, rumah makan Padang itu ditutup polisi. Nama keluarga itu lenyap dari pembicaraan publik. Masyarakat hanya menyebutnya sebagai rumah rendang, penarik nyawa. Bangunan itu terbengkalai, catnya mengelupas, rumput liar tumbuh mengelilinginya. Tapi kadang saat malam turun dan jalur lintas sepi, ada yang mengaku mencium aroma rendang dari dalam bangunan itu. Aroma yang terlalu gurih, terlalu menggoda, terlalu manusia. Dan jika seseorang cukup bodoh untuk masuk di dalam dapur yang gelap, masih terdengar suara bisikan campuran pertama. Tidak boleh berhenti. Rendang harus tetap hidup.